Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saung Mas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga amal serta spiritual yang saya alami secara pribadi. Apa kabarnya para sedulurku semua? Mugi-mugi para sedulur selalu diberikan kesehatan waluyajati kelawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah subhanallahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Selamat datang dan selamat bergabung bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saung Mas 81. Selamat bergabung, dan bagi yang sudah mensubscribe, kula ucapkan matur kesuwun sangat, mugi-mugi dipermudah segala aktivitasnya dan rezekinya, yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan, dideraskan bagaikan air jam-jam yang terus mengalir tiada henti. Amin amin ya robbal alamin. Izinkan para sedulurku di kesempatan malam hari ini, saat ini dan sekarang, kami menceritakan tentang peradaban Kanjeng Nabi Sulaiman alaihissalam beserta Ratu Bilqis, dan ada hubungan apa dengan Ratu Laut Kidul. Berdasarkan catatan-catatan manuskrip jejak sejarah yang tertulis dan dipelajari dari kitab suci dan kitab-kitab sejarah peradaban manusia, kisah para nabi dan dari manuskrip kuno Israiliyat berupa kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam dan istrinya Ratu Bilqis memiliki kerajaan yang sangat besar dan sangat luas. Nabi Sulaiman alaihissalam mewarisi kerajaan besar, yaitu kerajaan Sulaiman, yang menguasai wilayah yang tidak tertandingi pada era zaman sebelum Masehi. Menurut sejarah, kerajaan Sulaiman adalah di antara kerajaan di dunia dengan wilayah kekuasaan terluas dan terbesar dalam sejarah manusia. Hingga saat Nabi Sulaiman bersama Ratu Bilqis mengelilingi dunia ke wilayah bumi selatan, kemudian masuk ke wilayah Asia Tenggara, mendekati wilayah Khatulistiwa, dan hingga akhirnya singgah ke tanah Nusantara. Dalam beberapa tahun dalam rangka menyebarkan agama Samawi, agama langit, risalah tauhid, yaitu Islam. Nabi Sulaiman hidup pada abad ke-9 sebelum Masehi, kurang lebih tahun 989 hingga 931 sebelum Masehi, atau sekitar 3000 tahun yang lalu. Beliau mewarisi kerajaan besar dari ayahnya Nabi Daud atau Raja Daud, dan Nabi Sulaiman memerintah kerajaannya di bumi kurang lebih selama 40 tahun lamanya. Nabi Sulaiman pernah menginjakan kakinya di tanah Nusantara, membawa sebagian kaumnya yang didominasi ras Austronesia yang telah beriman, yang terdiri dari ras Turki, ras India, dan ras Cina, untuk menetap di Nusantara. Kaum inilah yang dijelaskan para arkeolog cikal bakal nenek moyang bangsa Melayu kuno. Mereka cikal bakal para leluhur Nusantara yang menurunkan kita, wallahu a'lam bishawab. Yang menjadi pimpinan armada laut besar Nabi Sulaiman dalam perjalanan besar saat itu dipimpin seorang pangeran, yaitu Syakhril, atau anak raja dari Syarkil. Adalah seorang pemuda bangsawan yang berasal dari salah satu negeri Hindu di Hindustan, bertahun-tahun berguru ajaran tauhid Islam kepada Raja Sulaiman. Mangga kita lanjutkan ceritanya melalui video berikut ini. Mangga kita saksikan bersama-sama para sedulur.
Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan besar armada angkatan laut Nabi Sulaiman alaihissalam bersama Ratu Bilqis dengan membawa perbekalan, perniagaan, harta berupa emas dan permata. Tujuannya dalam antisipasi untuk menebus dan membebaskan budak yang masih tertindas di berbagai wilayah negeri di setiap bumi yang disinggahinya. Dalam perjalanan angkatan laut kerajaan Sulaiman Raya tersebut dikawal langsung oleh Menteri Pertahanan Kerajaan, yaitu Waliullah Malik Abdul Hadi, dan dikawal ribuan pasukan jin. Beliau mengikuti armada besar Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Bilqis bersama tentara dan armadanya tiba di daratan wilayah Nusantara yang sebelumnya di tanah Nusantara ini masih daratan kosong. Hanya ada segelintir manusia yang tersisa tinggal di sana dan sangat primitif, animis, bahkan ateis. Dan selebihnya belahan Nusantara masih sangat rapat dan hutannya sangat lebat. Kondisi alam geografisnya tropis, dipenuhi oleh gunung-gunung yang semuanya gunung berapi. Wilayah Nusantara saat itu sebagian besar masih banyak didominasi makhluk non-manusia, yaitu dihuni oleh para goib dari golongan bangsa jin. Lalu beliau membangun peradaban dengan ajaran tauhid, mengenal risalah tauhid kepada kaum pengikutnya yang kemudian disebut bangsa Melayu kuno di bumi Nusantara jauh ribuan tahun lalu. Sebelum munculnya ajaran Kapitayat atau Kapitayan, Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis tidak begitu lama tinggal di Nusantara, sekitar 3000 tahun yang lalu, dan wilayah Nusantara sampai Indonesia bagian timur masih nyambung dengan benua Asia. Beliau melakukan perjalanan dari wilayah daratan Sumatera, Jawa sampai ke wilayah daratan ujung Nusa Tenggara Barat, dan sebagian pusat kerajaannya adalah di wilayah selatan, daratan tengah, dan timur Jawa sepanjang pantai selatan Jawa. Kemudian meninggalkan tanah Nusantara dengan meninggalkan peradaban tinggi di Nusantara, yaitu ajaran luhur, ajaran tauhid kepada para leluhur kita, generasi pertama sebagai warisan adiluhung kamulyaning jagat wasesa, asli para leluhur orang Jawa dan orang Sumatera. Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis meninggalkan peradaban dan juga meninggalkan perniagaan, kekayaan, harta emas kerajaan di mana beliau memerintahkan bangsa jin dari kerajaan besar di Samudra Selatan untuk menyimpan secara goib di bagian wilayah Nusantara, terutama di titik wilayah Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Hubungan Nabi Sulaiman dengan jin penguasa laut samudra. Saat Nabi Sulaiman berada beberapa masa di Nusantara, pernah terjalin hubungan diplomatik antara pemerintahan kerajaan manusia yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman dengan penguasa kerajaan besar Samudra, Kanjeng Ibu Ratu Kidul Hajah Syarifah Dewi Nawang Wulan, pemimpin dari kerajaan golongan goib jin muslim. Sosok Bunda Ratu Kidul dan Nyai Roro Kidul adalah dua sosok makhluk goib dari golongan jin muslim. Mereka adalah muslimah yang sangat menjaga ketaatan kepada Allah, menjaga adab, dan selalu berhijab, menjaga aurat sebagai makhluk yang memiliki peradaban tinggi, tidak seperti yang dibayangkan pada film fiksi yang menyesatkan dan ilustrasi yang lainnya. Mereka para ratu dari golongan goib atau bangsa jin diperintah oleh Nabi Sulaiman untuk ikut menjaga keseimbangan alam dan menjaga wilayah Nusantara, serta diperintahkan menyimpan secara goib harta kerajaan Nusantara yang sebagian dari perniagaan Ratu Bilqis istrinya Nabi Sulaiman. Ratu Bilqis atau istri Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau bagian kepala tertinggi yang mengepalai semua Ratu Kidul yang ada. Di bawahnya bernama Ratu Alam Azraq yang mengepalai Laut Merah. Beliau tangan kanan Ratu Bilqis. Sebawahnya dinamakan Ratu Kidul Sejagat
mengepalai lautan Pasifik dan India. Di bawahnya lagi bernama Ratu Kidul Naga Biru, mengepalai dasar laut terdalam. Di bawahnya lagi Ratu Kidul Jawa. Di sini banyak pemimpin, di antaranya Dewi Nawang Wulan yang mengepalai lautan Jawa Timur, Dewi Nawang Wulan dan Nawang Sari yang mengepalai lautan Jawa Barat dan sekitarnya, Dewi Nyai Bloro mengepalai laut Cilacap, Dewi Fatimah mengepalai laut Jogja, Dewi Kedaton mengepalai laut Purworejo, Dewi Sekar Arum dan Sekar Kemuning mengepalai laut Kebumen dan sekitarnya, Dewi Selasih atau Kedasih mengepalai laut Jakarta. Alhamdulillah sudah kita saksikan bersama-sama tadi kelanjutan ceritanya. Mangga para sedulur kita lanjutkan kembali. Bangsa Jin ribuan tahun sudah lebih dahulu menempati tanah dan lautan di Nusantara sebelum datangnya peradaban manusia dari India dan Cina ke tanah Nusantara. Bangsa Jawa kuno dari generasi pertama adalah dari ras Poto Melayu dan Deutro. Ribuan tahun lalu ternyata telah lebih dahulu mengenal dan memeluk peradaban keyakinan agama Samawi, agama Tauhid atau agama Islam yang dibawa oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebelum turunnya dan sempurna risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penduduk di Nusantara sebenarnya sudah mengenal ajaran Tauhid agama Samawi atau agama langit jauh lebih dahulu sebelum masuknya Syekh Subakir dan para wali Songo. Dan para wali baru menyebarkan ajaran luhur Tauhid setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan ajaran Tauhid menjadi risalah al-Islam melalui kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan turunnya pusaka terbesar yaitu Al-Quran, kitab suci umat Islam. Cerita ini saya ambil dari pemerhati spiritual peradaban kerajaan Nusantara dan pemersatu sejarah peradaban agama dan keyakinan tentang kepercayaan, yaitu Kanjeng Senopati atau Tomi Agung Hadiwijoyo. Jadi begitu ceritanya para sedulurku. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya akan kami ceritakan tentang Borobudur, apakah ada hubungannya dengan Kanjeng Nabi Sulaiman alaihissalam ketika ada di Nusantara. Insya Allah jika Allah meridhoi untuk kita membicarakan tentang itu. Itu saja para sedulurku semuanya. Mohon maaf jika ada segala kekurangan atau dalam hal penyampaian ada yang salah. Kami mohon maaf, terutama saya pribadi, mohon ampura sedalam-dalamnya. Dan bagi para sedulur yang sudah mensubscribe, pula ucapkan matur kesuwun sangat. Mugi-mugi diberikan kebaikan, baik dunia maupun akhirat. Amin, amin, ya robbal alamin. Pula pamit para sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.